Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang kelebihan dan kelemahan dari aplikasi Dana Syariah. Nah, bagaimana penjelasannya? Oke, langsung saja kita masuk ke video pembahasan. Nah, di sini saya sudah login di aplikasi Dana Syariah. Untuk cara pendaftaran itu sudah saya bahas di video saya sebelumnya, silakan untuk ditonton ya. Nah, di aplikasi Dana Syariah ini, kita itu bisa berinvestasi properti ya, teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat ada properti-properti yang bisa untuk kita danai. Di sini ada return yang paling terbesar ada 17% sampai dengan yang terkecil di sini ada 12%. Kemudian di sini untuk masa tenornya dari 2 bulan sampai dengan 1 tahun. Nah, kemudian apa sih kelebihan dari Dana Syariah ini? Adapun kelebihan yang pertama yaitu di TKB-nya ya, teman-teman. Bisa kita lihat untuk TKB-nya, bisa kita klik di sini. Nah, di sini TKB 90 adalah tingkat keberhasilan penyelenggara peer-to-peer lending dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban pinjam-meminjam dalam jangka waktu hingga 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. Nah, jadi di sini untuk TKB-nya itu sangat tinggi sekali ya, teman-teman. Artinya apa? Artinya semua orang yang meminjam di Dana Syariah ini semuanya itu melakukan pembayaran tanpa melakukan penunggakan pembayaran ya, teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat hampir 100%, artinya hampir semuanya itu melakukan pembayaran. Di sini untuk TKB-nya sangat tinggi sekali. Kemudian apa sih kelebihan selanjutnya? Yaitu dari return-nya yang tinggi ya, teman-teman. Yaitu bisa kita lihat return-nya sampai dengan 17%. Nah, artinya nanti kita bisa mendapatkan keuntungan dari investasi ini sampai dengan 17%. Itu lumayan tinggi ya. Kemudian kelebihan selanjutnya di sini kita bisa menghitung simulasi dari investasi kita ya. Nah, contohnya di sini kita klik saja di menu simulasi ini. Kita pilih saja pendanaan yang ingin kita simulasikan. Nah, contohnya yang 17% ini ya, kita klik saja. Kemudian di sini untuk paket minimalnya yaitu 1 juta. Nah, di sini kita akan coba 5 juta ya. Kita klik saja hitung simulasi. Maka di sini kita bisa menghitung simulasi imbal hasil kita dari bulan pertama sampai dengan bulan ke-12. Nah, di sini bisa kita lihat dari kita investasi 5 juta sampai dengan bulan ke-12 nantinya kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp858.300, teman-teman. Oke, di sini saya kembali saja. Nah, kemudian kelebihan selanjutnya, di sini misalnya kita tidak jadi untuk mendanai suatu proyek, di sini bisa kita klik yang menu kelola penggalang dana. Nah, di sini seandainya kita tidak jadi untuk melakukan investasi di properti tersebut, atau kita membutuhkan uang untuk keperluan yang mendadak. Nah, di sini nantinya kita bisa ambil dana proyek ini ya, teman-teman, tanpa harus kita menunggu dari tanggal jatuh temponya. Jadi kita bisa mendapatkan uang kita kembali tanpa harus menunggu sampai dengan di sini ada sisa harinya, teman-teman. Nah, contohnya kita bisa klik nantinya diambil proyek ini ya. Kemudian di sini tinggal kita masukkan saja berapa dana dari proyek yang kita ingin ambil ya. Nah, nantinya akan masuk ke saldo kita sini. Ke saldo atau dana tersedia ini. Nantinya kita bisa gunakan lagi untuk mendanai atau kita bisa tarik dana tersebut ke rekening bank kita. Kalau seandainya kita membutuhkan dana secara mendadak. Nah, kemudian kelebihan selanjutnya di sini untuk dana syariah ini itu investasinya sesuai dengan prinsip syariah. Jadi di sini sangat cocok sekali buat kita yang beragama Islam ya untuk berinvestasi di dana syariah ini agar nantinya kita bisa menghindar dari riba. Kemudian di dana syariah ini nantinya kita juga bisa mendapatkan sertifikat ya, teman-teman. Nah, di sini nantinya kita bisa mengunduh sertifikat. Kita klik saja mengunduh seperti ini. Nah, kemudian kita klik saja yang menu Chrome. Nah, kemudian di sini kita download saja sertifikatnya. Di sini kemarin saya sudah download. Nah, kalau sudah download, kita klik saja di sertifikat ini ya. Kemudian di sini nantinya kita bisa membuka sertifikat tersebut. Nah, ini adalah contoh sertifikat saya sebelumnya ya, teman-teman. Bisa kita lihat di sini ada PT Dana Syariah. Kemudian di sini nantinya ada nama kita, kemudian jumlah uang yang sudah kita investasikan di Dana Syariah.
Nah, kemudian di sini nantinya kita bisa print dari sertifikat ini, kemudian kita bisa tempelkan di ruang tamu kita ya teman-teman. Nah, agar bisa kita pajang kalau nantinya ingin teman-teman pajang di ruang tamu. Oke, kita masuk lagi ke aplikasi Dana Syariah. Kemudian di sini apa sih kelemahan dari aplikasi Dana Syariah ini? Adapun kelemahannya di sini, kita bisa investasi minimal yaitu 1 juta rupiah. Nah, jadi buat teman-teman yang modalnya sedikit, maka di sini perlu untuk mengumpulkan dana lebih besar lagi ya, karena di sini minimal investasinya yaitu 1 juta rupiah. Nah, jadi di sini menurut saya itu adalah salah satu kelemahan dari aplikasi Dana Syariah ini, karena nilainya yang cukup besar buat teman-teman yang modalnya pas-pasan ya, teman-teman. Oke, kita kembali saja. Kemudian apalagi sih kelemahan dari Dana Syariah? Adapun kelemahan lainnya bisa kita lihat di menu portofolio. Kemudian kita klik saja yang menu detail imbal hasil. Nah, kemudian di sini nantinya kita bisa melihat investasi yang sudah kita buat ya. Kemudian bisa kita lihat di detail imbal hasil ini, teman-teman. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat untuk detail imbal hasil dari bulan pertama sampai dengan bulan 10. Nah, ini saya investasi sebesar 3 juta rupiah untuk 10 bulan. Bisa kita lihat untuk bulan pertama, nantinya saya mendapatkan total imbal hasil yaitu 30.600 rupiah. Dan ini sudah dipotong pajak ya. Kemudian bulan kedua 25.500 sampai dengan bulan ke-10. Nah, adapun kelemahannya di sini yaitu dana pokok kita ya teman-teman, yaitu dana yang kita investasikan, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Nah, kemudian dana ini nantinya baru akan dikembalikan yaitu di bulan ke-10. Jadi dana kita yang 3 juta rupiah ini akan terpendam sampai dengan 10 bulan baru nantinya akan dikembalikan. Beda ketika kita investasi di aplikasi yang lain, yaitu dana pokoknya diangsur per bulan ya teman-teman. Misalnya di sini 3 juta rupiah, nah maka 3 juta rupiah ini dibagi dengan 10 bulan, maka nantinya akan diangsur setiap bulannya. Nah, kalau diangsur setiap bulannya, maka di sini pada bulan pertama kita bisa mendapatkan total imbal hasil 30.600, begitupun dengan dana pokok yang dikembalikan, yaitu misalnya 300.000 per bulannya teman-teman, karena 3 juta ya. Nah, maka di sini nantinya 300.000 ditambah 30.000 itulah yang akan kita dapatkan kalau di aplikasi lain. Namun, kalau di Dana Syariah itu hanya imbal hasil saja yang diberikan per bulannya. Sedangkan dana pokok kita baru dikembalikan yaitu di bulan ke-10 atau di akhir dari pendanaan baru dikembalikan. Sedangkan kalau dikembalikan setiap bulan, nantinya kan bisa kita gunakan lagi untuk investasi ke aset yang lainnya. Namun sangat disayang sekali untuk dana pokoknya dikembalikan di akhir bulan. Jadi itulah kelemahan dari Dana Syariah ini. Oke teman-teman, jadi begitulah kelebihan dan juga kekurangan dari aplikasi Dana Syariah. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian video sekali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.